What is the point of life? Inspiring. Meskipun bencana telah usai, namun perjuangan baru dimulai. Jenazah saat itu tiba di dalam hening. Setelah dilakukan oleh kelompok penduduk yang bergerak memberikan kekuatan dan bantuan bagi mereka yang terdampak tidak terkecuali kepada anak-anak. Yo MG listeners, masih dalam euforia kebanggaan atas raihan medali dalam ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Dari ajang ini kita mendapatkan inspirasi bahwa keterbatasan fisik sama sekali tidak menghalangi seseorang untuk meraih prestasi tertinggi. Dan di Inspiring Round pada pagi hari ini saya akan menghadirkan kisah seorang penyandang disabilitas bernama Muhammad Hikmat di Batang, Jawa Tengah. Dia terlahir dengan kondisi kaki yang tidak sempurna. Hikmat tumbuh penuh percaya diri. Kini ia bahkan senantiasa menebar semangat bagi anak-anak didiknya yang juga merupakan para penyandang difabel di sekolah luar biasa di kawasan Batang, Jawa Tengah. Dan sudah terhubung bersama kami, langsung saja kita sapa dulu tamu inspiratif kita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Hikmat, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Abdi. Ya, alhamdulillah baik kabar saya. Alhamdulillah kabar baik saya. Iya. Suaranya ini sudah semangat sekali ya, semangat pagi, semangat Senin ya Mas Hikmat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Mas Hikmat, ini saat ini kita semua sebagai bangsa Indonesia begitu bangga dengan raihan medali emas dari ajang Paralimpiade Tokyo di tahun 2020 ini. Ini menunjukkan bahwa kondisi disabilitas bisa melampaui keterbatasan. Seperti juga kisah Mas Hikmat yang penuh dengan semangat untuk menebar inspirasi bagi orang-orang di sekitar Mas Hikmat. Mungkin boleh diceritain sedikit Mas Hikmat, masa kecil Mas Hikmat ini seperti apa, bahwa Mas Hikmat dalam kalau saya dapat info nih bahwa Mas Hikmat dalam kandungan ibunda sempat ada gangguan perkembangan pada saat itu. Apa sebabnya Mas, mungkin bisa diceritakan? Ya, ini informasi ini saya dapatkan setelah saya usia kurang lebih 12 tahun ya. Nah, jadi waktu saat ibu saya sedang mengandung saya itu posisinya tidak sadar atau tidak diketahui sedang mengandung. Itu sampai sampai 5 bulan. Berarti trimester 2 ya. Trimester kedua itu tidak tahu bahwa ibu saya itu sedang mengandung, semua keluarga juga. Nah, selama dari trimester pertama sampai terakhir itu beliau tidak sengaja ya mengkonsumsi KB berupa pil, karena kan tahunya sedang tidak mengandung, karena tidak ada ciri-ciri semacam kayak mual, muntah, atau kalau bahasanya itu ngidam lah. Tidak ada ngidam, tidak ada apa-apa. Jadi tanpa sadar, tanpa diketahui mengkonsumsi pil KB. Nah, setelah usia menjelang 6 bulan, tahu-tahu sakit perutnya dan diperiksa ke dokter, ternyata ada isinya. Nah, mungkin pada proses pertumbuhan perkembangan bayi itu ada gangguan dikarenakan ada benda asing atau obat-obatan asing, yaitu pil KB, yang mengganggu terhambatnya perkembangan janin. Itu kata dokter. Dan dokter berharap ini tidak terjadi kelainan. Karena pada zaman dulu itu USG itu amat sangat jarang dan hanya beberapa kalangan saja. Jadi tidak di USG, dan ya bismillah. Dan pas lahir ya alhamdulillah saya sehat, namun tidak memiliki kedua kaki di atas lutut dua-duanya. Namun terlihat di situ di telapak kaki saya ada semacam kayak telapak kaki gitu, ada teman kecil gitu. Terus sistem gerak saya bisa gerakin telapak kaki itu tapi kecil gitu, tidak jadi kayak telapak kaki bayi. Nah, itu jadi suatu bentuk bahwa tadinya itu cikal bakal kaki itu sudah ada namun tidak berkembang secara maksimal dikarenakan ada obat yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi. Baik. Gitu. Jadi karena waktu itu ya kita bisa dibilang itu karena ibu Mas Hikmat pada saat itu tidak tahu saat waktu itu Ya, lagi mengandung, betul, kemudian meminum obat itu. Baik, Mas Hikmat mungkin bisa diceritakan juga seperti apa Mas Hikmat melalui masa kanak-kanak, karena kalau dibilang masa kanak-kanak itu adalah salah satu masa-masa keemasan bagi seorang anak untuk tumbuh kembang, bagaimana nantinya dia akan bersikap ataupun tumbuh. Bagaimana Mas Hikmat melalui masa-masa yang mungkin bisa dibilang cukup berat gitu untuk seorang anak-anak? Iya, sangat berat. Jadi saya hadir di lingkungan di kampung ya, di Sukabumi, karena saya asli Sukabumi.
di lingkungan perkampungan desa yang memang notabene itu masih keluarga. Jadi masih ada keterkaitan keluarga lah di lingkungan saya itu. Dan alhamdulillah selama di kampung saya tumbuh kembang dan bermain selayaknya anak-anak pada umumnya. Bahkan saya main layangan, main kelereng ke sawah, manjat pohon, nyari ikan gitu. Wah pokoknya apapun, main bola, apapun yang dilakukan anak normal saya lakukan. Tidak ada kesenjangan di kampung saya. Oke. Namun peristiwa down atau dropnya mental saya itu dirasakan setelah saya menginjak usia sekolah menengah pertama yaitu SMP. Nah, di SD saya masih enjoy. Di SD karena saya di SD umum. Di SD umum terus masuk ke SMP. Nah, di SMP itulah berpisah sama teman-teman saya karena saya di SMP-nya di kota. Saya kan di Kabupaten Sukabumi, di kota Sukabuminya, dan itu teman-teman saya tidak ikut masuk karena saya masuk ke situ itu dari SD saya itu cuma satu orang saya aja, itu pun karena saya masuk itu karena saya juara lomba catur. Wow. Sekota Sukabumi waktu itu juara 1 tingkat pelajar. Juara 1 lomba apa tadi Mas? Boleh diulang? Catur. Pertandingan catur. Wow, Ya. main catur. Keren. Sukabumi. Tahun 2005 itu. Tahun 2005 saya juara catur. Nah, setelah itu kepala sekolahnya ya singkat cerita memberikan saya kebebasan beasiswa sekolah tersebut. Itu maksudnya dulu sekolah favorit lah di Sukabumi itu. Nah, akhirnya sangat terjadi kesenjangan sosial. Jadi mungkin dengan teman-teman lingkungan yang tidak terbiasa dengan saya karena saya berpisah dengan teman saya dan teman kampung saya gitu. Nah, dan untuk menempuh ke SMP itu dengan jarak yang lumayan cukup jauh 8 kilo sehingga saya harus menggunakan angkutan umum. Nah, di angkutan umum itu saya sering mendapatkan diskriminasi terhadap saya. Tapi diskriminasinya itu tidak saya dapatkan bukan dari orang dewasa, justru malah dari anak-anak kecil. Dari anak kecil. Yang secara spontan celoteh-celoteh, misalkan saya ketemu anak kecil, spontan, nggak ada kakinya, buntung, kok nggak ada kaki, sampai kaki saya diintip-intip itu di angkot itu. Nah, di situ saya baru sadar, Mas. Oh, kok saya itu berbeda. Jadi waktu dulu saya nggak sadar saya itu berbeda. Itu di usia berapa, Mas, kalau boleh tahu? Itu SMP kelas 1. SMP kelas 1. Nah, itu itu sudah mulai menganjak remaja berarti. Gimana waktu itu Mas Hikmat mendapatkan dukungan dan juga support agar nggak down pada saat sudah mulai merasa adanya dari masyarakat gitu, dan dari anak kecil justru mereka yang heran gitu dengan Mas Hikmat ini berbeda begitu. Saya sendiri tidak pernah menunjukkan keminderan saya atau ketidakpercayaan diri saya. Jadi depan umum itu saya itu selalu terlihat ceria, riang, gembira karena saya tidak mau membebani orang-orang di lingkungan saya. Meskipun dalam hati saya bertanya-tanya kenapa saya seperti ini. Akhirnya di puncaknya itu saya main ke rumah teman saya. Ini peristiwa yang nggak akan saya lupakan. Main ke rumah teman saya, ada posisinya masuk gang. Nah, masuk gang itu saya menggunakan alat bantu kan, skateboard dan sarung tangan. Nah, di situ ada di lingkungan rumah teman saya itu di sekitarnya ada satu anak kecil yang teriak, "Woi, ada orang nggak ada kakinya." Nah, satu kampung itu, satu RT itu ya ngikutin saya teriak-teriak, nggak ada kakinya, nggak ada kaki. Nah, di situ puncaknya itu sampai saya pulang dari sana pun, tapi saya tidak menunjukkan kesedihan, tidak menunjukkan apa-apa, malah teman saya merasa nggak enak. Maaf ya Mas, di sini orangnya emang kampungan gini-gini ya. Ya saya menunjukkan bahwa saya baik-baik saja, sementara sampai teman saya itu nyuruh saya jangan dulu pulang sampai nanti anak-anaknya sudah pada nggak ada. Nah, setelah anaknya nggak ada, saya pulang, saya ngurung diri di rumah. Nah, ini drop-dropnya mental saya pada saat itu terakhir kalinya. Nah, setelah itu saya mengurung diri di rumah, saya bertanya pada diri saya sendiri, kepada Allah, ya Allah kenapa saya seperti ini, kenapa sampai saya teriak-teriak gitu, tapi di balik bantal ya, nyetel musik underground, wah, padahal saya nangis gitu. Sempat merasa down banget berarti pada saat itu ya Mas Hikmat. Nah, dilanjut setelah itu saya ke rumah Allah, yaitu ke masjid. Di masjid saya bertanya-tanya, saya ingin diskusi dengan Allah, kenapa sih pada saat itu? Ya Allah, kenapa saya seperti ini? Jika ini dosa orang tua saya, kenapa enggak ke kakak saya, kenapa harus ke saya? Jika ini dosa nenek saya, kenapa harus saya, kenapa enggak ke yang lain? Jika ini dosa pemimpin saya, kenapa harus ke saya, enggak ke yang lain? Gitu. Saya bertanya-tanya, ada apa? Kenapa saya sampai dihidupkan?
Itu saya belum tahu karena saya posisinya belum tahu karena pil KB itu. Nah, sampai saya bertanya-tanya, ya Allah tunjukkanlah kekuasaanmu, tumbuhkanlah kaki hamba. Hamba sudah tidak tahan lagi. Karena yang saya hadapi itu anak kecil, jadi bingung. Kalau ditantang ya nggak lucu kan, anak kecil TK SD gitu. Jadi kalau orang dewasa mungkin bisa saya lawan dengan stigma saya, tapi kalau anak kecil saya bingung melawannya karena ada orang tuanya kan. Tidak mungkin juga saya arogan. Nah, sampai saat itu di penghujung sampai saya tertidur nangis sujud di sajadah. Hingga saya tertidur, nah dibangunnya tidur saya itu, saya merasakan suatu energi yang memang kesadaran diri lah. Istilahnya. Bahwa ya Allah, jika memang tubuh saya atau organ saya tidak bisa ditambah atau kaki saya tidak bisa tumbuh, saya terima dengan lapang dada. Saya janji tidak akan protes lagi, saya janji tidak akan minta lagi, namun saya minta 3 permintaan. Yang pertama, tolong jangan tahu timpahkan keadaan seperti ini seperti kepada orang-orang yang hamba sayangi dan kepada semuanya, cukup hamba saja. Yang kedua, butakan dan tulikanlah telinga hamba di saat ada orang yang menyinggung tentang kondisi fisik hamba. Yang ketiga, tolong engkau berikan waktu untuk hamba menunjukkan kepada orang tua hamba bahwa saya itu bisa sekolah, bisa kuliah, bisa kerja, bisa menikah, bisa punya anak seperti yang orang lain. Baik. Nah, Mas Hikmat, mungkin bisa diceritakan singkat saja gimana waktu itu Mas Hikmat selain mendapatkan dukungan dari rohani juga, bagaimana Mas Hikmat kemudian bangkit dan meyakini untuk semangat mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar? Ini kelanjutannya, jadi ada kelanjutan. Setelah itu saya sambil menangis, ini saya merinding kalau diceritain. Nah, setelah dari situ tiap doa saya itu, tiap saya tidur setelah dari situ, itu dalam mimpi saya itu saya normal. Mungkin secara psikologisnya, jadi dari situ saya itu nggak pernah sadar sampai sekarang. Kadang saya nggak sadar bahwa saya itu disabilitas. Kalau saya berjalan, saya beraktivitas, karena dari mimpi saya itu, setiap saya mimpi, saya itu posisinya normal, Mas, sampai sekarang. Jadi kebawa ke alam bawah sadar saya, sehingga bawa ke penyataan saya itu bahwa saya itu normal. Kecuali kalau saya lihat bayangan, saya lihat kaca, saya menemukan rute yang kurang aksesibilitas, nah saya baru sadar bahwa saya kekurangan. Namun di situ yang jadi motivasi saya itu orang tua saya, doa ketiga saya itu, yang akhirnya saya jalani semuanya. Saya bisa sekolah di umum sampai lulus, saya bisa kuliah sampai lulus, dan saya bisa bekerja, saya bisa mengendarai sepeda motor, saya bisa mengendarai mobil, bahkan sempat jadi supir taksi online saya selama 2 tahun di Jakarta. Wow, jadi dari semangat orang tua, dukungan keluarga ini kemudian yang membangkitkan semangat. Karena gini, setelah saya tahu keluarga ada cerita dari orang tua saya bahwa dari PLKB gitu, jadi orang tua saya itu selalu merasa khawatir, selalu merasa bersalah, almarhum ibu saya. Jadi merasa bersalah. Nah, sampai saya kemarin menikah tahun lalu 2020 bulan Juni, saya nangis, orang tua saya hadir. Nah, ini kan poin level istilahnya PR saya sudah tercapai. Nah, tinggal saya menikah, sudah tinggal punya anak. Akhirnya selang 1 bulan istri saya hamil, dan kemarin baru lahir 4 April 2021. Orang tua saya alhamdulillah masih bisa melihat lewat video call anak saya. Ya, selamat ya Mas ya. Menjelang 1 minggu dari anak saya lahir, itu orang tua ibu saya meninggal karena COVID. Gitu. Baik, artinya dukungan dari keluarga dan juga orang tua ini sangat berperan penting untuk menumbuhkan semangat ya Mas ya. Untuk disabilitas itu bukan hanya dalam diri, Mas, tapi yang paling utama itu orang tua. Jika orang tuanya tidak bisa menerima kondisi anaknya, otomatis secara langsung terhubung mental maupun rohani pikirannya itu terhubung terhadap anaknya, dan anaknya pun akan tidak semangat. Ya, contoh ginilah, kalau saya sekarang merasakan menjadi orang tua, di saat ibunya itu bad mood, anaknya juga ikut bad mood. Terasa sekali. Jadi jika orang tuanya happy, bahagia, saya yakin
anaknya pun akan ceria bahagia. Tapi jika orang Betul. tuanya Jadi peran orang dia tua tidak sangat penting ya Mas sangat Hikmat ya penting. untuk menumbuh kembangkan semangat. Tadi Mas Hikmat sudah Iya. sempat menyinggung juga bahwa dari dukungan orang tua, keluarga kemudian bisa lulus sekolah termasuk kuliah. Nah, saya mau menanyakan nih soal kuliah. Mas Hikmat nih kuliahnya di jurusan pendidikan. Apa sebenarnya yang mendorong ataupun memotivasi Mas Hikmat nih memilih jurusan pendidikan? Itu kenapa? Sebetulnya cita-cita saya itu jadi TNI, Mas. Waduh, Saya itu- keren. Iya, saya SMA itu TNI. fitness karena pengen TNI saya pas saya tidak karena saya tidak sadar saya disabilitas sampai saya termotivasi pengen jadi TNI sama fitness. Tapi mungkin karena ada keterbatasan ya tidak bisa. Akhirnya setelah itu saya mainlah ke SLB, dikenalkan di SLB dengan teman-teman senasib. Saya kan dari dulu tidak tahu apa itu SLB. Dari situ saya mencoba untuk mengajarkan ilmu yang saya miliki. Saya mengajarkan main musik. Kebetulan saya kan bisa main piano, bisa main gitar, bisa main drum. Wow. Nah, awal mulanya saya mengajar di SLB, mengajar eskul untuk anak-anak tunanetra. Sampai akhirnya di situ saya tersentuh. Ini sepertinya pekerjaan yang sangat mulia. Jadi kita selain peduli terhadap senasib dengan saya, kita juga ibadah. Gitu, di situ saya memutuskan ya sudah saya mengabdi di satu SLB sambil saya kuliah untuk jenjang karir saya kuliah di Universitas Islam Nusantara Bandung jurusan pendidikan luar biasa. Alhamdulillah saya lulus tahun 2007. Kemudian dari situ langsung terinspirasi untuk menjadi tenaga pengajar juga ya di SLB saat Iya. ini ya Mas Hikmat ya? Jadi saya sambil ngajar waktu itu sempat viral juga, sempat masuk acara televisi beberapa stasiun TV. Saya sambil ngajar hidup mandiri sendiri di Bandung, sambil jadi tukang tensi keliling, sambil jadi supir rental, pokoknya apa saja saya tuh nggak mau membebankan orang tua. Jadi dari pas saya kuliah itu saya udah lepas biaya orang tua, bahkan Iya. biaya kuliah saya tanggung sendiri, biaya hidup. Gitu. Baik, jadi artinya dukungan kemudian beberapa semangat dan juga motivasi untuk terus berkarya ini yang juga akhirnya bisa menjadikan Mas Hikmat menjadi seperti ini dan juga menjadi sosok inspirasi. Baik, Mas Hikmat kita tahan dulu nih perbincangan kita semakin seru dan juga menarik tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan Iya, juga silakan. MG listeners kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mas Hikmat namun jangan kemana-mana kita harus jeda terlebih dahulu sesaat lagi tetap di Inspiring Around, never get tired of inspiring. Manusia-manusia kuat dari Tulus ya, itu liriknya juga sangat mencerminkan bahwa kita harus tetap semangat dan juga tetap harus kuat menjalani hidup. MG listeners masih bersama saya Abdi Azwar Sahi dan masih bersama kita juga ada narasumber yang sangat menginspirasi pada pagi hari ini, ada Mas Muhammad Hikmat. Halo Mas Hikmat, masih bersama kami ya? Halo, masih standby stay. Baik, masih semangat. Baik, Mas Hikmat, tadi kita sudah ngomong di segmen sebelumnya soal perkuliahan Mas Hikmat, kemudian berhasil meraih gelar sarjana pendidikan luar biasa di tahun 2017. Mungkin bisa diceritakan gimana Mas dulu suka dukanya waktu masa kuliah, ada kisah-kisah inspiratif mungkin yang ingin dibagikan? Saat kuliah itu saya kan karena di lulusan PLB jurusan PLB itu hanya ada di beberapa universitas dengan sangat akhirnya saya memutuskan untuk ke Bandung ya, tinggal di Bandung, ngekos sendiri. Nah disitulah mulai awal saya lepas dari pengawasan orang tua atau dari bimbingan dan pendampingan orang tua. Nah jadi di Bandung itu saya ngekos sendiri dan saya berpesan pada orang tua saya, Bu, jangan transfer saya uang sedikit pun jika saya belum minta. Karena prinsip saya, jika saya masih mampu mencari, saya akan mencari. Tapi kalau saya istilahnya sudah tidak mampu, sudah mentok, baru saya akan menghubungi. Nah, alhamdulillah sepanjang saya di Bandung, saya kuliah dapat beasiswa, terus dari biaya hidup saya cari penghasilan tambahan jadi supir jadi tukang tensi keliling, Mas. Jasa periksa tensi, kolesterol, asam urat, gula, door to door. Itu ilmunya saya dapatkan dari ayah saya karena ayah saya juga penjual jasa tensi keliling selama untuk mencari nafkahnya itu. Saya mencari minta ilmunya dan di situ saya tahu betapa betapa pentingnya arti kehidupan. Bahkan tidak ada alasan untuk kita itu tidak
tidak mencari kerja, tidak berusaha, tidak ada alasan meskipun kondisi saya fisik saya seperti ini. Alhasil saya bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Terus saya jadi supir rental juga. Rental di suatu perusahaan rental, kebetulan masih rekan saya, mencari saya untuk jadi supirnya meskipun banyak penolakan kadang-kadang dari klien ketakutan disupir sama saya, tapi saya mencoba untuk meyakinkan mereka dan alhamdulillah banyak juga yang minta disupiri sama saya terus gitu. Jadi di sela-sela kuliah saya itu saya sambil ngajar, sambil jadi tensi keliling, saya jadi pemain organ tunggal di acara-acara wedding. Oke. Gitu. Baik, Mas Hikmat dulu mungkin boleh diceritakan juga pada saat berkuliah karena udah terlepas dari keluarga, sendiri merantau. Dulu sempat menggunakan alat bantu khususkah untuk menunjang aktivitasnya Mas Hikmat? Nah, alat bantu ini skateboard biasa dan sarung tangan kulit itu yang rutin saya beli tiap 2 bulan sekali ya. Oke, skateboard dan sarung tangan kulit. Skateboard dan sarung tangan kulit gitu agar tetap steril tangan saya. Nah, untuk skateboard sendiri itu saya pakai dari SMP kelas 1 yang tadi saya bilang. Dari SMP itu saya udah ganti sekitar mungkin sampai sekarang udah 15 skateboard ya. Gitu dan bukan skateboard yang toys ya, bukan yang mainan yang sungguhan. Jadi ya alhamdulillah banyak dapat sumbangan skateboard dari beberapa komunitas skateboard. Sempat dapat sumbangan dari komunitas skateboard Bandung, terus dari pejabat daerah pernah mendapatkan, bahkan saya pernah mendapatkan motor ATV. Apa tuh? Dulu waktu SMA saya mendapat motor ATV dari wali kota Sukabumi dulu itu. Oke, jadi ada dukungan dari macam-macam ya, pemerintah daerah, komunitas juga memberikan bantuan begitu. Untuk skateboardnya sendiri ini menarik Mas, apakah ada ini fitur khusus yang ditaruh di skateboardnya atau seperti skateboard biasa? Skateboard biasa, saya gunakan seperti skateboard biasa namun dikayu oleh tangan. Dikayu pakai tangan? Iya, jadi saya mengayuh pakai tangan dan membelokkan itu diangkat seperti biasa seperti orang yang freestyle. Bahkan dulu saya sempat ikut digabung di komunitas skateboard di Bandung itu. Saya mencoba untuk freestyle, namun karena mungkin ada kecibukan jadi tidak fokus. Pengennya sih saya kira di dunia ini cuma saya yang pakai skateboard, disabilitas yang pakai skateboard. Ternyata setelah saya lihat ternyata ada Italo Romano, teman-teman yang persis fisiknya seperti saya, ada Italo Romano, terus ada siapa lagi, pokoknya sekitar ada 2 orang yang menggunakan skateboard di luar negeri ini yang memang sudah viral, memang dia kesehariannya menggunakan skateboard seperti saya. Kalau saya kan tidak pernah lepas dari skateboard Pak, ibaratnya skateboard itu sepatu saya lah. Iya. Sepatu. Kendaraan dan sepatu juga ya untuk kemana-mana. Mas Hikmat, kalau saya ngebayanginnya itu pakai skateboard dengan di kayu sama tangan gitu ya, itu pasti akan sulit gitu, apalagi kalau di aspal yang panas ataupun medannya agak berbatu atau berlumpur. Itu gimana Mas tantangannya dan gimana Mas Hikmat bisa? Nah, justru dari itu, jadi saya sangat berharap semua lalu lintas jalan atau semua fasilitas umum itu aksesibilitas ya. Jadi tidak ada lagi kerikil, batu-batu atau jalan yang tidak rata. Karena memang disitulah di saat saya menemukan kesulitan saat saya berjalan, saya baru sadar bahwa saya disabilitas. Tapi di saat saya lancar-lancar saja, kedisabilitasan saya itu hilang gitu. Di mata saya, di diri saya itu hilang. Kalau aksesnya lancar, saya jalan beraktivitas lancar, tidak ada hambatan, itu saya tidak sadar saya disabilitas. Bahkan saya suka kasihan sama orang yang cuman pincang aja, saya kasihan lihat orang, ya Allah kasihan banget tuh orang pincang, padahal saya lebih dari pincang gitu kan. Gitu. Karena saya tidak sadar bahwa saya itu disabilitas gitu. Nah, kalau saya berjalan di aspal panas, makanya tangan saya itu, telapak tangan saya itu seperti telapak kaki Pak. Jadi kalau istilahnya kalau dipakai buat nampar orang kayak dipakai buat tendang, makanya harus hati-hati gitu, jangan sampai ada korban. Jadi tangan saya sampai kapalan, tangan saya terus telapak tangan sama di sela-sela mata jari itu kapalan. Jadi karena saya di saat posisi mengayuh itu saya posisinya mengepal. Oke, baik. Seperti kingkong mungkin ya, kingkong mengepal gitu. Mengepal gitu ya, jadi untuk biar ada tenaga untuk mendorong mengayuhnya itu ya. Mas Hikmat tadi sempat disindir juga bahwa
apa namanya yang infrastruktur yang mendukung untuk kaum difabel ini juga sangat penting. Sejauh ini Mas Hikmat melihat seperti apa Mas untuk infrastruktur baik itu jalanan, fasilitas umum, apakah sudah mendukung dan sudah Mas Hikmat rasakan seperti apa sejauh ini? Saya kan hidup di Jakarta itu kurang lebih 3 tahun ya. Jakarta lah kita ambil sebagai tolak ukurnya ya. Ya. Jakarta secara ibu kota pun menurut saya belum maksimal 100%. Ini mohon maaf, karena apa? Kadangkala masih ada tangga, terus tidak semua infrastruktur terutama di tempat ibadah itu kadang-kadang tidak diperhatikan. Terus ada juga yang hanya sekedar formalitas. Jadi tidak ditentukan kemiringannya. Jadi ada memang jalan landai, tapi kemiringannya itu asal ada, gitu. Tidak kan maksimal kalau di ruang terbuka itu 7 derajat, di ruang tertutup itu 6 derajat, gitu. Nah, ruang terbuka 6 derajat, ruang tertutup 6 derajat, itu paling itu maksimalnya, gitu. Jadi kemiringannya itu kadangkala tidak sesuai. Jadi saya di saat lewat jalan yang landai itu tetap berat, Mas. Baik, Itu. artinya ini Nah, mungkin bisa sebentar. menjadi masukan juga ya bagi pemangku Iya, kepentingan, betul. mungkin bisa lebih diperhatikan lagi untuk fasilitas Iya, umum betul. agar lebih ramah lagi untuk teman-teman Iya, difabel. bukan hanya sekedar formalitas asal ada jalan landai gitu. Iya, Tapi baik. alhamdulillah sih sejauh ini saya masih bisa melewati tangga. Bahkan saya dulu kuliah di kampus yang tidak aksesibel ya, 3 lantai saya harus naik sehari itu 3 lantai itu pakai tangga. Baik. Alhamdulillah saya bisa. Alhamdulillah bisa. Oke, Mas Hikmat ini Mas Hikmat juga saat ini berprofesi sebagai seorang guru. Kemudian kondisi terbatas tak lantas membuat mobilitas Mas ini terhalang untuk bergerak gitu. Kemudian justru memudahkan Mas Hikmat sebagai guru anak-anak berkebutuhan khusus. Apa sebenarnya mungkin ininya Mas? Maksudnya gitu untuk meyakini kondisi fisik Mas ini justru memudahkan sebagai guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Secara mental saya yakin kondisi fisik saya ini lebih menguntungkan untuk mengajar di sekolah luar biasa. Oke, kenapa tuh? Dikarenakan apa? Orang pertama unsur dari aspek orang tua akan termotivasi dan langsung menjadi role model secara langsung bahwa saya yang kondisi seperti ini bisa menjadi guru dan tidak patah semangat. Otomatis orang tua pasti nanya apa sih resepnya, bagaimana sih. Nah di situ mereka membuka pikirannya dan saya kasih masukan. Nah dari orang tua, selain orang tua, anaknya pun akan lebih semangat karena cara melihat kondisi fisik saya yang seperti ini tetap semangat memberi pelajaran dan mereka pun akan terpacu. Jadi secara mental dan semangat mereka sudah mendapatkan modal power yang sangat tinggi. Nah untuk dalam segi teknis mengajarnya itu kelas saya didesain disesuaikan dengan kondisi fisik saya itu dengan lesehan, gitu lesehan santai. Jadi saya kan kebetulan mengajar di kelas-kelas yang hyperaktif. Jadi saat ada anak yang lari dari tempat duduknya, yang keluar, yang warawiri itu saya masih bisa mengejarnya, gitu. Oke, nah, jadi alhamdulillah. Selama menjadi guru apa nih tantangannya? Mungkin tadi selain menghadapi murid yang hyperaktif ya, ngelari ke sana kemari, apalagi nih tantangannya? Selama menjadi guru, dulu saya kan jadi guru dari tahun 2012 sampai tahun 2018, 2019 diangkat jadi PNS. Oke. Jadi tantangan terbesar saya kadangkala SLB sendiri itu tidak aksesibilitas pertama ya, SLB sendirinya itu, gitu. Terus yang kedua, kadangkala rekan kerjanya pun kadangkala ada yang tidak inklusif, yang kurang inklusif. Jadi tidak memahami kebutuhan dari disabilitas. Meskipun saya sendiri sebenarnya tidak mengharapkan hal itu, namun saya membayangkan jika ada orang yang disabilitas berat terus mengajar, apakah mereka bisa mandiri semandiri saya? Kalau saya kan alhamdulillah semacam kayak membawa saya lakukan sendiri semuanya, tugas-tugas apa saya lakukan sendiri. Jadi mungkin kesulitannya itu, dan kesulitannya ada keraguan. Kadang-kala ada orang tua yang ragu untuk diajar oleh saya. Oke. Wong jalan aja katanya susah, apalagi ngajarin anak saya. Gimana tuh Mas Hikmat membuktikannya gitu, bahwa untuk membuktikan keraguan orang tua mereka itu ya salah gitu, bahwa ya mengajar tidak selamanya melihat dari fisik saja?
saya lakukan itu dulu pembuktian dulu bahwa anak Bapak selama 1 semester diampu oleh saya, jika tidak ada perkembangan malah ada kemunduran baik secara intelektual, pengetahuan maupun secara mental, power mental. Boleh saya diganti oleh guru lain. Tapi jika ada perkembangan sedikit pun itu perkembangan, berarti istilahnya ada andil saya di situ. Iya. Berarti saya sudah berhasil untuk memberikan pengajaran. Artinya tidak memberikan janji, tapi memberikan bukti nih untuk diajar bahwa tidak selamanya dengan keterbatasan tidak bisa mengajar begitu ya. Baik. Ya, betul. Kasih saya kesempatan terlebih dahulu. Jadi saya minta kasih saya kesempatan terlebih dahulu sebelum saya digantikan. Baik, diberikan kesempatan. Baik, Mas Hikmat, sampai saat ini mungkin juga bisa dikasih semangat untuk teman-teman semua penyandang disabilitas agar bisa memiliki semangat seperti Mas Hikmat. Mungkin boleh Mas, silahkan. Sebentar, saya minum dulu. Oh ya, mungkin boleh minum dulu Mas. Iya. Dari tadi ya kita ngobrol sampai seret. Baik, sembari menunggu Mas Hikmat. Oke, sudah balik lagi, siap. Oke, jadi gini, untuk teman-teman disabilitas, pertama yakini bahwa kamu masih punya kesempatan, masih punya harapan. Ya. Jadi dengan cara menggali potensi yang ada, memanfaatkan peluang dan kesempatan yang selalu lewat, jangan sampai terlewatkan. Semacam sekarang kan ada disabilitas, itu jalur prestasi olahraganya tersedia, jalur pelatihan kerjanya sudah tersedia, jalur pendidikannya sudah tersedia, bahkan tenaga kerjanya pun sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang mentaati peraturan undang-undang bahwa 1% tenaga kerja itu harus meluangkan untuk disabilitas. Baik. Jadi tinggal bagaimana kita menggali potensi diri kita, jangan sampai keterbatasan ini membatasi hidup kita. Betul. Itu justru keterbatasan ini harus melampaui batas kemampuan kita. Betul. Gitu. Baik. Ya, itu pesan ya dari Mas Hikmat, ya bagaimana kita menjadikan keterbatasan ini menjadi kelebihan yang harus kita asah. Mas, dengar-dengar nih Mas Hikmat juga tadi sempat sudah cerita selain ngajar juga bisa main musik, dan saya dapat info nih kalau Mas Hikmat nih udah nyiptain lagu nih, judulnya Aku Kowe. Mungkin singkatnya bisa diceritakan dulu nih Mas, apa nih lagu yang diciptakan ini, pesannya apa Mas? Sebetulnya ciptaannya itu ciptaan rekan saya, Pak Anto Sinta, ya. Kalau ciptaan lagu saya belum direkam. Ini Pak Anto Sinta terinspirasi dari pas lihat foto wedding, video pre-wedding saya. Ya. Jadi saya cerita bahwa jika ada satu wanita yang benar memilih untuk hidup selamanya dengan saya tidak akan menyanyiakan dia dan akan menyayangi dia, setia gitu, selama dia pun setia. Jadi dari situ tercipta lagu dan ternyata dirilis secara serius gitu. Video klipnya baru dibuat kemarin dan sudah rekaman. Ini baru mau masuk ke tahap promosi. Jadi judulnya Aku Kowe, Aku dan Kamu itu. Saya kan bukan orang Jawa ya, tapi saya sudah, karena istri saya orang Jawa, di sini Jawa Tengah. Yeah. Jadi saya mempelajari bahasa dan alhamdulillah bisa. Nah, akhirnya ciptalah lagu semacam kayak lagu campur sari gitulah alirannya. Saya pun baru pertama kali menyanyikan lagu campur sari, dan ini liriknya katanya coba di lagunya nadanya bagaimana baiknya. Nah, oke, baik. Nanti saya udah penasaran juga nih liriknya, nanti kita akan puterin ya Mas ya. Habis ini ya. Oke deh. Baik. Mas Hikmat, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Inspiring Round hari ini. Ceritanya sangat menginspirasi dan semoga ini bisa membuka pikiran dan juga menyemangati teman-teman difabel pada khususnya yang ada di luar sana untuk tetap semangat dan pantang menyerah, untuk tetap melakukan, menjalani aktivitas dan menjalani hidup seperti Mas Hikmat. Karena keterbatasan haruslah kita jadikan sebagai kelebihan yang patut kita asah. Mas Hikmat, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Iya.
Baik, terima kasih MG Listeners. 1 jam sudah saya menemani kalian semua. Nggak kerasa nih ya MG Listeners. Namun sebelum saya mengakhiri Inspiring Round pada hari ini, saya akan memberikan informasi kalau MG Radio ini bisa Anda nikmati di medcom.id dan juga di metrotvnews.com serta bisa disaksikan di aplikasi medcom.id. Dan sampai jumpa di lain kesempatan MG Listeners. Jangan lupa untuk terus dengerin Inspiring Round setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Saya Abdi Azor Zahi. Inspiring Round, never get tired of inspiring. See you later and never get tired of inspiring others.